Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ada Guru, apakah? ini langsung saja kita masih ngelanjutin yang kemarin yang perihal question box. Saya buka question box Oh, question di box. Instagram dan cukup ramai. Nah, itu pertanyaan pertamanya ada di layar, Pak Guru. Guru kasih tanggapan tentang video rekaman perempuan yang terkait isu Hambalang Boys. Sudah dengar belum itunya? Sudah saya. Berit Berapa menit itu tuh ya? cukup panjang. Menurut Pak Guru, apakah itu gosip dari dua perempuan saja atau ada sebuah hal yang memang nyata seperti yang diduga oleh video Pak Guru? Ini Hambalang Bos, kayaknya orang udah nonton video Pak Guru sebelumnya ya? Iya, makanya ini judulnya Hambalang Boys. Gimana tanggapannya tuh? Iya, pertama pesan seperti yang saya sampaikan di Hambalang Boys, sebenarnya kita meminimalisir obrolan-obrolan yang berhubungan privat, pribadi gitu. Nah, jadi kalau Pak Prabowo Subianto pahit-pahitnya misalkan ya ternyata adalah seorang Oh, maka kita sebenarnya terlepas dari itu gitu. Pertamanya karena itu mungkin adalah aib dan urusan privasi, dan yang kedua itu adalah gosip. Jadi kita nggak bisa ngambil sebuah kesimpulan hanya dari sebuah prasangka-prasangka kan begitu. Jadi kita alihkan aja dulu seperti itu ya. Itu yang pertama. Nah, saya tuh justru memikirkan hal yang lebih berat, apa? yaitu siapa yang membocorkan? Kenapa kalau seperti dinarasikan bahwa ini tuh ini tuh adalah rahasia umum. Kalau ini kan di video itu juga dijelaskan ya, di rekaman itu juga dijelaskan bahwa perwira-perwira orang-orang dekat udah pada tahu semua gitu kan. Cuman jadi rahasia aja gitu kan. Nah, kalau memang semua orang sudah tahu, kenapa munculnya tuh bersamaan gitu. Bersamaan dengan satu Pak Prabowo Subianto mulai limbung. Dulu mah pede, sekarang lebih banyak nanggapin pertanyaan-pertanyaan dan pernyataan-pernyataan haters. Iya, Sekarang kan lebih sering gitu kan? lebih banyak nyinyir dia. Lebih banyak Kayak nyinyir. konten Nah, kreator dia. ya jadi kayak konten kreator. Nah kan Pak Prabowo itu mulai limbung gitu. Kemudian Indonesia juga katanya diisukan akan terjadi badai demonstrasi dan sebagainya. Kemarin udah ada demonstrasi tapi masih kecil-kecilan gara-gara Pertamax naik gitu ya. Mahasiswa terjadi di sejumlah wilayah di tanah air. Jumat 12 Juni, mahasiswa di Jakarta melakukan long march dari berbagai titik menuju Bundaran HI. Demonstrasi yang salah satunya menuntut perbaikan ekonomi ini diwarnai aksi saling dorong hingga kericuan antar mahasiswa dengan TNI dan polisi. Ada 5 pokok tuntutan mahasiswa, antara lain menghentikan pemborosan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak, menghentikan program makan bergizi gratis dan pembangunan koperasi Desa Merah Putih, menghentikan militerisme di ranah sipil, dan mendesak Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah dan berhenti mengelak. Di Solo, Jawa Tengah, mahasiswa berunjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Solo. Massa memprotes kebijakan pemerintah seperti kenaikan harga Pertamax yang mendadak dan pelemahan nilai tukar rupiah. Mahasiswa juga menilai sejumlah kebijakan Prabowo Gibran justru menjadi penyebab ekonomi Indonesia bermasalah, terutama soal makan bergizi gratis. Kenaikan harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 pada 10 Juni kemarin mengejutkan masyarakat. Antrean panjang pun terjadi di hampir seluruh SPBU. Warga beramai-ramai beralih menggunakan BBM subsidi jenis Pertalite. Ya, kita belum tahu kedepannya seperti apa. Nah, tapi ini kok waktunya bersamaan gitu. Jangan-jangan ini ada operasi yang lebih besar untuk menggulingkan Pak Prabowo. Di antaranya salah satu caranya adalah dengan menggulingkan kredibilitasnya. Kan kita di Indonesia tuh masyarakatnya benci banget sama the Bouty Boys. Betul. Ya, jadi dulu 3-4 tahun yang lalu kita tuh bencinya tuh sama LGBT. Bahkan ada surveinya gitu ya dari itu teh Wahid Institute gitu ya. The Bouty itu adalah yang paling dibenci di Indonesia, nomor 1 LGBT. Tapi sekarang tuh pindah. Jadi L-nya tuh aman, apa-apanya aman, nah kecuali yang The Bouty-nya itu. Nah, jadi kalau kita menyerang ke arah sana itu kayaknya memang efektif gitu untuk masyarakat. Nah, sekali lagi saya tuh sebenarnya sangat tergoda untuk
untuk memberikan komentar Betul. apakah Pak Prabowo itu begitu atau enggak. Tapi ya itu mah kita tahan dari hal-hal yang seperti itu. Kita justru mulai berpikir kenapa ini tuh muncul gitu. Apakah memang ini tuh di depan kita akan menghadapi krisis yang besar? Apakah memang di kalangan elit-elit kita itu ada persengketaan yang luar biasa? Karena yang bisa membocorkan rahasia, memviralkan rahasia dan sebagainya itu tuh rekayasa. Sejauh yang saya tahu, eh, mengingat saya juga kenal orang-orang yang hidup di industri yang seperti ini. Jadi hampir semua hal-hal yang berhubungan dengan keviralan itu tuh bukannya tidak disengaja, banyak yang tidak organik, tetapi ada yang dibuat menjadi ada gitu. Betul. Terlebih kan teman-temanku juga banyak yang konten kreator ya. Dia ngasih konten-konten kayak bikin berita tapi settingan gitu untuk lucu-lucuan. Nah, kan orang nggak tahu bahwa itu sebenarnya kadang lucu-lucuan ya. Iya. Kayak gitu. Tapi yang katanya tadi Pak Guru yang bertanya siapa sih yang membocorkan awalnya dari obrolan tersebut dan dari captionnya yang tersebar di media sosial itu adalah pilot pribadi. Terus ada fakta juga kantor Pak Teddy itu ada foto Prabowo sama dia selfie di Menara Eiffel. Dari tanggal yang ada, Aduh. dari tanggal yang ada itu tanggal kunjungan ketika dia harusnya ke Amerika, terus ke Inggris. Iya. Nah di tengah-tengahnya ternyata ada nyempil ke sana. Ke Prancis ya, Betul. ke Menara Eiffel itu ya. Dan kemarin juga kita sebenarnya belum ngebahas soal mantan Menteri Luar Negeri Dino Patijalal yang komentarin soal kebiasaan Iya, jalan-jalan Prabowo. itu. Terus Saya mewakili komunitas hubungan internasional dan banyak rakyat Indonesia menghimbau Presiden Prabowo untuk secara signifikan mengurangi perjalanan ke luar negeri dan tidak menganggap remeh jeritan publik mengenai hal ini. Dalam perhitungan kami, dari seluruh pemimpin dunia, Presiden Prabowo telah menjadi kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan ke luar negeri. Semenjak menjabat menjadi presiden, 1 dari 6 hari dihabiskan beliau di luar negeri. Dan tidak heran kalau ada yang beranggapan bahwa ini tidak lazim dan di luar batas kewajaran. Dan sangat tidak mungkin dalam 18 bulan ke depan, Presiden Prabowo terus melakukan kunjungan internasional dalam frekuensi yang sama tingginya. Kunjungan kepala negara ke luar negeri memakan biaya yang besar dan bahkan sangat besar. Ini termasuk biaya rombongan tim pendahulu, biaya pesawat, biaya hotel, biaya logistik, biaya konsumsi, biaya protokoler dan pengamanan, biaya uang harian untuk seluruh delegasi dan perangkat pendamping, dan berbagai biaya lainnya. Satu perjalanan ke luar negeri bisa keluar puluhan, bahkan ratusan Pak miliar. Guru udah nonton pembelaan dari Pak Teddy? Iya, sedikit. Pembelaannya. Ya, yang beberapa poin itu kan. Iya. Di antaranya adalah kita tanggung kok duitnya gitu kan. Ya, karena saya di-mention oleh Pak Dubes Dino, saya mau luruskan beberapa hal. Sebelumnya, terima kasih atas masukan yang telah diberikan, sangat cermat dan terstruktur. Saya pikir beliau adalah diplomat hebat, pernah menjadi wakil Menteri Luar Negeri, walau hanya diberi kesempatan sekitar 3 bulan. Jadi yang pertama, masalah biaya bila keluar negeri. Ini sudah dijelaskan beberapa kali. Jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Kalau memang benar katanya menurut MK itu termasuk tidak diperbolehkan ya. Betul. Karena Kan? harus kalau berangkat tuh budgetnya harus ada dulu baru berangkat gitu. Betul, kan ini juga sudah saya singgung ya dulu setahun yang lalu waktu ngebahas KDM gitu. Kan saya tuh bilang KDM itu melakukan korupsi terbalik karena dia tidak memisah urusan pribadi dengan uang pribadi dengan uang masyarakat. Jadi korupsi terbalik itu maksudnya uang pribadi malah dianggap sebagai bagian dari masyarakat dibagi-bagiin gitu. Nah itu tuh bisa aja jadi korupsi terbalik gitu. Nah cuman KDM itu melakukan tindakan-tindakan seperti itu tuh di sektor-sektor yang non formal. Pas dia lagi jalan-jalan, pas dia lagi ngonten gitu. Sehingga kalaupun dia bagi-bagi uang dengan uangnya sendiri tetapi diserahkan kepada masyarakat gitu. Atau misalkan untuk bikin jalan dan lain sebagainya, maka itu tuh sebenarnya tidak bisa masuk ke dalam delik. Tapi kalau kunjungan internasional, kunjungan ke luar negeri dan sebagainya, ini tuh gak mungkin bisa disebut sebagai kunjungan non formal kan? Gak mungkin. Kalau KDM bagi-bagi duit nih kalian semua,
ini sebagai ganti jalan di sini rusak, saya kasih ganti seperti ini gitu. Nah itu tuh susah karena dianya sendiri adalah selain gubernur adalah konten kreator. Nah tapi kalau Pak Prabowo melakukan kunjungan ke Inggris, ke Amerika Serikat, kan itu kunjungan resmi kenegaraan, disambutnya juga di sana sama pejabat, sama presidennya juga di sana gitu. Nah ini nggak bisa apa-apa, ini justru akhirnya memang korupsi terbalik itu. Jadi anggaran yang sudah disiapkan dia malah keluar dari protokol itu. Nah, yang lebih ngeri adalah Pak Prabowo Subianto itu sering bikin kebijakan, bikin tindakan yang di luar protokol. Itu banyak sekali Pak Prabowo tuh. Ya kayak semacam yang kemarin kecil-kecilan gitu, ngeluarin anggaran segini gede, ternyata Menteri Keuangan nggak tahu gitu kan. Kemudian menteri-menterinya juga sering bingung, ini siapa yang menjelaskan ini, tiba-tiba ada gitu. Jadi Seskap Teddy dalam hal ini tuh melampaui Kapasitas kerjanya. iya kapasitas kerjanya, karena tiba-tiba tuh dia bisa jadi menteri ini, tiba-tiba jadi menteri itu, dan ketika dia menjelaskan itu berarti jadi apa? Jadi Jubir. jubir presiden. Nah, jadi jubir presiden yang sebenarnya kemana? Itu Pak siapa? Pak Kodari menjelaskannya bagaimana? Nah, seharusnya itu yang jadi sebenarnya pemimpin-pemimpin kita itu ada dalam ketidakprofesionalan dalam manajemen kepemimpinan dan pemerintahan. Gitu. Soalnya di pertanyaan tuh bisa, ini kan yang pertanyaan pertama yang saya tampilkan. Pertanyaan berikutnya tuh di Tapi kenapa harus ke Paris ya? Tanggapan Atwal yang presiden ada lagi. presiden guys. Jadi paling banyak yang minta dibahas tuh. Iya banyak yang bahas ya. Ini Boti, Bowo, Teddy. Oh, Boti itu Bowo dan Teddy maksudnya. Astagfirullahaladzim. Nah, ini Kita gak bahas itu ya Baraya ya. Tahan. Ya walaupun gatal, saya percaya semua orang juga gatal untuk membahas ini gitu. Tapi ayo kita bahas hal-hal yang lebih publik gitu ya.